Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya sendiri Ananda Nafi Osela dan rekan saya yang bernama Iklima Sri Wahyu Intan. Kami akan menjelaskan tentang materi Syiah dan Mu'tazilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Siapa yang dimaksud dengan Syiah? Sebelum menjelaskannya, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa kelompok Syiah pun menemani mereka mereka pun menamai ahlu sunnah dalam pengertian bahwa mereka juga mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan memang semua kaum muslim harus mengakui dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena tanpa pengikutnya seseorang tidak dapat menjalankan secara baik dan benar ajaran Islam. Kata Syiah secara etimologi berarti pembela atau pengikut. Sedangkan menurut terminologi, Syiah berarti mereka yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan dan imah atau umat Islam. Kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dengan nas atau pernyataan yang pasti tentang khalifah beliau dengan menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW diutus untuk mempersatukan umat dan tidak diutus untuk membuat kelompok-kelompok atau Syiah ini Syiah itu. Allah berfirman dalam surah Quran Ali Imran ayat 3, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pergantian khalifah Nabi SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi SAW pada masa hidupnya. Katakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad, Ali merupakan orang yang luar biasa besar. Doktrin pokok ajaran Syiah. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama dan furu'uddin atau masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 usuluddin. 1. Tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. 2. Al-Adil, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. 3. An-Nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. 4. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Dan 5. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Ajaran Syiah, perbedaan pandangan dalam konsep imamah atau kepemimpinan yang menjadikan sekte-sekte bermunculan. Sebagaimana diketahui dalam kasus aliran Syiah bahwa persoalan imamah merupakan salah satu doktrin Syiah yang tetap menjadi prinsip. Berikut penjelasannya dan beberapa doktrin yang terdiri atas tauhid, taqiyah, mu'tabadah, dan lain-lain. Imamah atau khalifah. Kaum Syiah menggunakan kata imam untuk orang yang menggantikan Rasulullah SAW. 2. Tauhid. Tauhid pada prinsipnya adalah keesaan Tuhan dalam sifat, perbuatan, dan zatnya, serta kewajiban mengesahkan dalam perbedaan kepadanya. 2. Bada. Al-bada memiliki 2 arti. Pertama adalah arti leksikal yang hanya mungkin disadarkan pada keberadaan yang terbatas.
Adapun arti kedua adalah pengubahan takdir karena amal salih atau tindakan jahat hamba. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Ra'd ayat 39 dan Quran surah Al-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab atau lauhul mahfuz. Al-Ra'd ayat 11, yang artinya baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Taqiyah merupakan tindakan menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan dari orang-orang yang berbeda dengan Syiah. Raj'ah, lingkar nasi. Salah satu ajaran Syiah adalah Raj'ah atau lingkar nasi. Syiah Imamiyah sepakat meyakini doktrin ini sebagai salah satu ajaran mereka. Dalam Syiah, Raj'ah merupakan kelanjutan dari episode kehadiran Al-Mahdi, di mana menurut keyakinan mereka semua imam Ahlul Bait dan orang-orang yang memusuhinya pasca kedatangan Al-Mahdi akan dibangkitkan kembali dari kematian. Mereka akan berhadap-hadapan dalam satu medan pertempuran. Mut'ah. Asal kata mut'ah ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk nikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai ganti rugi kepada istri yang telah dicerai. Demikian pula kata kerja tamat'ah dan istamat'ah berasal dari kata yang sama yang berarti menikmati atau bernikmat dengan sesuatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Iklimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. B. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah atau Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama tertentu di kota itu makin meluas dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam, menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri karena masalah politik. Daripada itu, golongan Khawarij yang pada mula munculnya lontaran masalah politik, namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi atau tentang masalah iman dan kufur. C. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atta. 2. Al-Alaf. 3. Bashir bin Al-Mu'tamir. 4. An-Nazam. 5. Al-Jubai. 6. Al-Khayyat. 7. Al-Qadi Abdul Jabbar. 8. Az-Zamsyari. D. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. 1. At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. At-Tauhid adalah ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika Ia merupakan zat